Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Intan Wahyu Setiarini dengan NIM 205210036. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Nila Puspitasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kognitif AUD. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi kami dan mengikuti diskusi perkuliahan hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Anissa Aska Aulia dengan NIM 205210006. Yang kedua, Dea Eka Putri dengan NIM 205210016. Yang ketiga, Iin Rahmaning Tias dengan NIM 205210030. Yang keempat, Indri Wijelestari dengan NIM 205210034. Dan yang kelima, Intan Wahyu Setiarini dengan NIM 205210036. Pada perkuliahan hari ini, materi yang akan kami presentasikan mengenai media perkembangan kognitif. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Iin Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmaning Tias, NIM 205210030. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian media perkembangan kognitif. Apa sih media perkembangan kognitif itu? Siapa yang tidak kenal dengan perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh John Piaget? Dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif anak, media apapun yang akan digunakan dalam proses berpikir, dalam proses belajar mengajar di taman kanak-kanak adalah untuk belajar sambil bermain. Perkembangan kognitif adalah masa proses berpikir, termasuk mengingat, berpikir kritis yang mendasar, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga dewasa. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam perkembangan kognitif, salah satunya dengan cara bermain. Briggs berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Menurut Mukhtar Latif, jika dikaitkan dengan pendidikan anak usia dini, media berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan atau software dan alat atau hardware untuk bermain yang membuat anak usia dini mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menentukan sikap. Penggunaan media yang menyeluruh aspek kognitif juga harus mampu mengimbangi aspek afeksi. Keseimbangan antara aspek afeksi dan kognitif sangat penting bagi perkembangan jiwa anak. Media yang digunakan dalam perkembangan kognitif anak usia dini pada dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya, yakni menyenangkan dan bisa membantu guru menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Oleh karena itu, media perkembangan kognitif dapat diartikan sebagai alat atau bahan yang digunakan guru untuk menunjang perkembangan potensi anak usia dini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Dea Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 2052100016 akan menjelaskan mengenai macam-macam media perkembangan kognitif. Media pengembangan kognitif banyak sekali macamnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, media menggunakan bahan dari alam dengan benda-benda di lingkungan sekitar, baik itu dengan menggunakan bahan hayati atau bahan biotik maupun bahan non-hayati atau bahan abiotik. Dan yang kedua adalah melalui media alat permainan edukatif atau APE. Penggunaan alat permainan edukatif ini ditujukan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan perkembangan kognitif pada anak usia dini, serta meningkatkan mutu dan tujuan dari pendidikan dan pembelajaran pada anak usia dini.
Yang ketiga adalah menggunakan media balok atau kotak bangunan. Penggunaan media ini digunakan untuk dapat mengenalkan anak usia dini kepada berbagai macam bentuk dari balok bangunan yang mereka lihat. Yang keempat adalah menggunakan media kotak-kotak huruf. Penggunaan media ini berfungsi untuk menarik minat anak pada membaca, mengenalkan anak-anak pada huruf-huruf abjad, dan membantu anak untuk dapat mengurutkan kotak-kotak huruf tersebut. Yang kelima, media papan pengenal warna. Media ini dapat membantu anak usia dini untuk mengenal berbagai macam warna, membantu anak untuk mengenal warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru, yang dapat menjadi warna-warna lain yang beragam apabila warna-warna dasar tersebut dicampurkan. Dan selanjutnya, media papan flanel. Media pengembangan kognitif yang merupakan sebuah papan yang dilapisi dengan kain flanel, yang divariasikan dengan menempel bentuk-bentuk seperti huruf-huruf, angka, hewan, tumbuhan, manusia, sekolah, maupun sebagainya. G. Media papan geometris. Media ini dapat membantu anak untuk mengenal bentuk-bentuk geometris seperti garis lurus, garis lengkung, garis miring, dan sebagainya. H. Media bermain peran. Seperti boneka berbentuk profesi atau pekerjaan, dan lain sebagainya. Media ini dapat digunakan untuk mengenalkan anak pada cara permainan peran, salah satunya dengan boneka berbentuk profesi. I. Media sempoa. Media ini dapat digunakan untuk melatih anak untuk menghitung penjumlahan atau pengurangan, terutama dengan menggunakan media sempoa. Selain itu, media ini juga membantu anak untuk melatih kecepatan dan ketepatannya dalam menghitung sesuatu dan melatih konsentrasi pada anak usia dini. J. Media puzzle atau kepingan gambar. Media ini digunakan untuk melatih anak untuk menyusun kepingan gambar tersebut menjadi suatu bentuk, meningkatkan kreativitas dan konsentrasi anak. K. Lego. Media ini merupakan salah satu alat permainan anak yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas anak untuk membantu dan menyusun berbagai bentuk dari Lego tersebut. L. Buku-buku cerita bergambar. Media buku-buku yang sesuai dengan anak usia dini tentunya adalah buku-buku cerita yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik. Sehingga dengan media buku cerita bergambar ini dapat menarik minat baca pada anak dan mengajarkan anak pada nilai-nilai moral dari buku cerita tersebut. M. Media alat-alat di luar ruang kelas. Media ini dapat berupa alat permainan anak yang terdapat di luar ruang kelas, seperti ayunan, jungkat-jungkit, prosotan, dan lain sebagainya. Media berupa alat-alat di luar ruang kelas ini dapat digunakan untuk mengurangi rasa kejenuhan anak apabila belajar di dalam ruang kelas, serta membantu anak untuk dapat bersosialisasi pada teman-temannya. Yang ketiga ialah manfaat media perkembangan kognitif. Terdapat 7 manfaat media perkembangan kognitif. Yang A. Meningkatkan motivasi belajar pembelajar. Yang B. Memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajar. Yang C. Memberikan struktur materi pembelajar. Yang D. Memberikan inti informasi pembelajar. Yang E. Merangsang pembelajar untuk berpikir dan beranalisis. Yang F. Menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Yang G. Pelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar. Dari materi tersebut dapat disimpulkan, yaitu perkembangan kognitif adalah masa proses berpikir
termasuk mengingat berpikir kritis yang mendasar mulai dari anak-anak, pemuda, hingga dewasa. Media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Maka dari itu, media pengembangan kognitif merupakan suatu konsep yang berisi tentang pemanfaatan media dalam pengembangan kognitif ketika melakukan proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif anak, media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di taman kanak-kanak adalah untuk belajar sambil bermain melalui media pengembangan yang dapat mengembangkan serta melatih anak dengan memberikan contoh ataupun penjelasan. Baik teman-teman dan Ibu Ratnanila Puspitasari MPD, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.